Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, selamat pagi, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 September 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tepangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hut kelahiran, hut pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 September 2025 jam 9 pagi sebesar Rp9.467.500. Syukur sebesar Rp1.182.000, persepuluhan sebesar Rp580.000, dan sarana fisik sebesar Rp604.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 14 September 2025 jam 6 sore sebesar Rp7.700.000. Syukur sebesar Rp715.000, persepuluhan sebesar Rp1.100.000, sarana fisik sebesar Rp359.000, dan sada sebesar Rp292.000. 3. Ibadah Minggu 28 September 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore merupakan ibadah minggu keempat sekaligus perhadliran untuk persiapan perjamuan kudus Oikumene Minggu 5 Oktober 2025 mendatang. 4. Ibadah perjamuan kudus Oikumene Minggu 5 Oktober 2025 di Gereja Maranatha dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi. Sedangkan jam 6 sore merupakan ibadah minggu pertama. 5. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta MM Pimisela. 6. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nasaret dan Majelis Jemaat GPM Sejahtera. 7. Pembacaan Alkitab TB 2 dari Titus 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. 8. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Nancy Salutero Festly Band. 9. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian PKJ nomor 13 ayat 1, 2, dan 3. 10. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian PKJ nomor 183. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu ketiga saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 21 September 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH, Ketua, Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris.
Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi, Shalom. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mari kita bermazmur secara berbalasan bagi Allah. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat, mari kita ada dalam doa Kyrie. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.
Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu kurindu. Marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, haleluya, haleluya. Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah yang memikul dosa-dosa kami. Kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah. Kasihanilah kami. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengar pujian bagi Tuhan. Pastor Band disilakan untuk memuliakan Tuhan dengan lagu pujiannya. Ya Bapak Ibu Jemaat, di pagi hari ini kita akan menyanyikan beberapa lagu pujian
Kiranya apa yang Ketong sampaikan lewat pujian ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
terima kasih persembahan pujiannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita siapkan seluruh hidup kita dan kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terambil dari kitab Titus pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Tapi sebelum kita membaca firman ini dan mendengar perenungannya, mari kita ada dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Titus pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14 dengan perikop pesan-pesan penutup. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan penguasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, hendaklah mereka cinta damai, selalu ramah, dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kebodohan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui pemandian, kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita melalui Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh anugerah-Nya menjadi ahli waris kehidupan kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menegaskannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang yang menyebabkan perpecahan apabila sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikitus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Senas, ahli hukum itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan apapun. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan sampai tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi sekali lagi, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Puji Tuhan kalau yang menjawab baik. Kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus pasti menyertai kita dalam hari-hari kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, sebenarnya hidup kita ini sepanjang masa itu adalah kita bersyukur. Kita bersyukur karena tadi ucapan Bapak Ibu baik, sampai dengan titik ini Bapak Ibu, kita dikasih segala kelimpahan, berkat, bahkan yang paling indah napas kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita saat ini. Kita juga bersyukur karena lewat tuntunan Roh Kudus,
Bapak Ibu dan saya dihimpun di dalam persekutuan ibadah di Gereja Maranatha ini. Dan dalam tuntunan Roh Kudus juga kita membaca bagian firman yang diagendakan oleh LPJ GPM dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 14 yang telah tadi kita baca. Dan kita Bapak Ibu Saudara-saudara sebagai gereja Protestan Maluku, semua pemberitaan-pemberitaan kita itu dipayungi oleh tema tertentu. Karena di dalam bagian Alkitab ini ada 1001 makna yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita. Tetapi untuk berkonsentrasi untuk pemberitaan gereja ini, tema bulan ini adalah gereja yang berbuah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan tema mingguan kita adalah tanggung jawab masyarakat menjaga keterikatan sosial. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema mingguan ini sebenarnya sederhananya mau menekankan bahwa keterikatan sosial atau hubungan itu bukan hanya soal kita tinggal berdampingan. Bukan saja kita tinggal berdampingan, satu berdekatan tetangga satu dengan yang lain, satu RT, satu RW, kelurahan, satu sektor jemaat, dan lain-lain. Tapi bagaimana kita saling peduli, menjaga kebersamaan dan tidak membiarkan hubungan-hubungan kita itu menjadi renggang. Hubungan multi hubungan suami istri, anak, orang tua, hubungan tetangga, yang hubungan-hubungan itu yang menjaga kelangsungan kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan keterikatan sosial itu kalau kita mau kasih umpama atau ibarat, itu seperti lem yang membuat keluarga, yang membuat jemaat, bahkan bangsa ini tetap utuh. Dan kalau lem itu hilang, masyarakat itu gampang retak. Orang sibuk dengan dirinya sendiri, cepat bertengkar, dan mudah tercerai-berai satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengungkapkan fenomena kecil yang gampang dibaca, yang menggambarkan hal besar, yang mungkin kalau kita tidak menaruh perhatian serius untuk masa depan kita, tetapi juga generasi kita, mengalami masalah-masalah yang cukup serius. Ya, zaman sekarang, era sekarang ini orang serba cepat. Dan kecepatan itu sudah membudaya. Dalam semua aspek kehidupan manusia, kita semua, masyarakat, orang membutuhkan kecepatan. Dan itu sudah membudaya. Kita mau semuanya instan. Misalnya kalau orang mau makan sekarang, kalau dia lapar cepat-cepat, kalau tidak ada pilihan lain, ada mie instan, 3 menit cepat saja selesai bisa makan. Orang mau minum kopi, cepat saja kopi instan, tinggal diseduh saja selesai. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang bilang, tapi ini khusus para anak-anak muda saja, yang orang tua tidak. Katanya pacaran juga instan. Begitu, katanya baru baku dapat saja, langsung bilang I love you, beta cinta sih mati. Padahal baru baku dapat saja, tidak ada pendalaman, tidak ada pengenalan. Tapi itu untuk menggambarkan realitas kita yang memang butuh cepat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, kecepatan itu juga didukung oleh banyak hal. Salah satunya adalah teknologi komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap keterikatan sosial atau hubungan-hubungan sosial kita. Dan teknologi itu memang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau orang yang hidup mungkin pada 20-30 tahun yang lalu tidak terlalu merasakan dampak teknologi, tetapi saat ini kita merasakan semua. Orang mau komunikasi dengan saudaranya, temannya, di mana saja, di Indonesia atau di luar negeri, duduk santai-santai saja, mungkin minum kopi, makan pisang goreng, orang bisa video call. Seakan-akan kita ada di tempat yang sama dengan orang yang kita kenal.
Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang ya, tidak semua, tidak seterusnya, tapi kadang tetangga yang rumahnya hanya 2 meter, kita jarang bertegur sapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kadang-kadang kita tahu tetangga itu nama sapa dia punya anak, kadang-kadang tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalaupun kalau kita bertemu, kita berpapasan, marah kita sering pura-pura, halo, pura-pura telepon atau pura-pura main HP. Tidak ingin menyapa. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang terjadi dalam realitas kalau dalam hubungan dengan keterkaitan sosial. Bahkan untuk membuat ini, kita bisa saja melihatnya di media sosial. Di FB, TikTok, media sosial bisa memotretnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan sangat menarik media sosial ini. Ada orang yang setiap hari tulis status yang indah-indah. Kita yakin Bapak Ibu dan Beta pemakai media sosial, kita sering tulis status kita. Hidup ini indah, misalnya begitu. Mari saling mengasihi. Atau misalnya shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pas kita buka HP pagi, notifikasi masuk, semua postingan itu muncul. Tapi ada yang aneh Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika offline media sosial itu, justru orang-orang bahkan kita juga yang bikin pusing orang lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Di jalan misalnya, ambil misal, bawa mobil, bawa motor, laju-laju, hampir tabrak orang. Ada juga kadang-kadang Bapak Ibu, tidak semua ya, di kantor-kantor, tanda tangan, surat sepanggal saja, kertas sepanggal saja, tunda-tunda sampai berbulan-bulan. Dan urusan-urusan kadang macet, orang yang tergantung juga menjadi resah dan seterusnya. Jadi status bilang kasih, tetapi keputusan itu bikin susah orang. Ini kritik diri Bapak Ibu Saudara-saudara terhadap kita semua. Bahkan ada orang yang rajin tulis shalom di atas statusnya, tetapi kolom komentarnya Bapak Ibu perhatikan, berdebat, baku maki satu dengan yang lain. Ini adalah fenomena sosial yang kecil yang memotret kehidupan keterhubungan sosial dan merupakan tantangan zaman ini. Keterikatan sosial kita itu rapuh. Kita bisa serumah tapi berjauhan. Kita bisa sejemaat tetapi gampang bertengkar hanya karena beda pendapat yang kecil-kecil saja, yang sederhana saja. Kita bisa sebangsa tetapi terpecah karena pilihan politik atau pendekatan sara, suku, agama, ras, dan golongan. Dan Bapak Ibu lihat fenomena tanggal 24 bulan lalu sampai tanggal 30. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara mengancam kehidupan kita untuk masa yang panjang, masa depan. Tetapi juga keterikatan sosial kita Bapak Ibu. Kalau kita belajar ilmu-ilmu sosial, orang-orang sosial bilang bahwa masyarakat itu bisa kokoh kuat kalau punya solidaritas. Atau masyarakat itu bisa kuat apabila ikatan sosialnya baik. Media sosialnya baik, sehat. Durkheim dan teman-teman ahli sosial itu bilang seperti itu. Nah, dalam konteks seperti itulah firman Tuhan dari Titus 3 ayat 1 sampai 14 relevan untuk kita renungi di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi, Rasul Paulus mengingatkan iman itu jangan berhenti pada kata-kata atau bahasa kerennya omon-omon. Jangan berhenti pada status sosial saja. Iman harus berbuah nyata di dalam kehidupan kita tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat, dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah panggilan gereja, panggilan Bapak Ibu dan saya gereja sebagai persekutuan, menghadirkan tanda kerajaan Allah lewat kasih dan keterikatan yang kokoh, yang saling memahami satu dengan yang lain. Dalam bagian firman Tuhan ini, ayat 1 sampai ayat kedua, Paulus menasihati jemaat, taat kepada pemerintah, siap melakukan yang baik, jangan memfitnah, jangan suka bertengkar, tetapi ramah dan lemah lembut kepada semua orang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya iman Kristen itu harus tampak dalam sikap yang paling kecil, dalam sikap-sikap dan relasi sosial. Tertib,
taat hukum. Aturan yang berlaku di negara ini taat. Santun satu dengan yang lain. Jangan sampai cuma karena masalah-masalah kecil putar muka satu dengan yang lain. Ramah dan mendamaikan hidup kita, hidup saudara kita, hidup keluarga kita dari waktu ke waktu. Sebab apa? Iman kepada Kristus itu bukan hanya urusan pribadi dengan Tuhan semata, tetapi juga kesaksian di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah medan pengabdian dan pekerjaan kita sekalian. Orang percaya dipanggil untuk menjadi garam, mengawetkan, menjadi terang untuk membawa damai. Sebaliknya memecah belah kehidupan kita bersama. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sering lihat bagaimana masyarakat kita gampang dipecah belah Bapak Ibu Saudara-saudara. Media sosial penuh ujaran kebencian, fitnah dan hoax. Tidak semua Bapak Ibu, tapi mendominasi itu ada. Orang lebih senang menyebar berita yang belum tentu benar daripada memeriksa fakta-fakta yang terjadi. Ada banyak alasan, tapi salah satu alasan yang betul ya ini gara-gara cuan lain. Mau dapat dolar di Facebook dan lain-lain, orang hantam saja tanpa memperhitungkan banyak hal. Bahkan Bapak Ibu di dunia nyata, kita pun kadang lebih suka berdebat daripada bekerja sama. Ada orang bilang, ini juga kritik, kita memang di Maluku kalau bernyanyi bersama itu kita hebat. Tapi kalau kita bekerja bersama itu berbahaya juga. Kalau lihat kelompok-kelompok pemberdayaan yang dibangun, wah 1-2 hari saja sukomplik lalu sububar kelompok-kelompok itu. Di kantor-kantor, di negeri-negeri kita, bahkan dalam keluarga, perselisihan kecil bisa terjadi menjadi besar karena tidak ada kerendahan hati. Saya nggak ada orang mau mengalah, semua mau benar. Padahal sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita dipanggil untuk berbeda, apalagi dalam konteks Indonesia, dalam konteks Maluku. Kita harus menjadi teladan, bukan bagian dari masalah, tetapi pembawa solusi terhadap berbagai problem kehidupan yang dihadapi oleh keluarga, rumah tangga, persekutuan, tetapi juga bangsa dan negara. Dan coba bayangkan Bapak Ibu, kalau semua kita sebagai warga gereja dan para pelayan, kita benar-benar ramah menciptakan suasana yang orang bilang keton tutur kata mendatangkan sukacita, lemah lembut, yang kasar-kasar, dan siap berbuat baik. Pasti banyak orang tertolong dalam hal ini. Mungkin situasi yang diciptakan untuk orang bisa serius bekerja, orang konsentrasi untuk menghadapi masalah-masalah rumah tangga dan keluarga, masalah pekerjaan. Maka juga mungkin masyarakat di sekitar kita akan berdampak. Orang akan percaya kita menjadi surat yang terbuka melalui diri kita, lakon kita, tanpa banyak bicara. Tetapi orang memahami kita melalui tindakan-tindakan kita. Gereja Bapak Ibu dan saya akan dihargai bukan karena gedungnya dan fisiknya semata, tetapi karena kasih yang nyata dalam kehidupan warga jemaatnya dan para pelayannya. Matius 5 ayat 6 bilang begini Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Bapa di sorga dimuliakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 3 dan 7 dalam Titus 3 ini, kalau disimpulkan, Paulus mengingatkan kita semua bahwa dulu juga kita hidup di dalam dosa. Penuh kebencian, dan saling melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Allah menyelamatkan kita bukan karena jasa kita, melainkan karena kasih karunia-Nya yang besar, karena cintanya yang besar kepada kita sebagai ciptaan yang mulia, imago Dei itu. Artinya keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, bukan karena kita rajin mungkin beribadah itu oke. Banyak berbuat baik itu oke. Atau memiliki kelebihan tertentu. Semua itu baik tetapi tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan. Itu inti dari Injil yang kita baca, yang kita yakini sebagai kitab suci.
Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi karena apa yang Kristus kerjakan di kayu salib. Kasih diri mati tanpa punya modus untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu keselamatan itu adalah anugerah pemberian Allah. Bukan hasil usaha Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Kesadaran ini membuat kita sebenarnya harus rendah hati Bapak Ibu Saudara-saudara. Katong sing sombong, tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan rela membangun keterikatan dengan siapa saja yang kita jumpai di dalam perjumpaan-perjumpaan kita. Dan ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mudah sekali merasa lebih baik dari orang lain. Kadang kita memandang mereka yang berbeda dengan kita. Orang lihat status, keberadaan. Karena ekonomi, karena suku, agama, atau bahkan karena perbedaan pilihan politik, kita memandang orang lain itu rendah. Statusnya rendah, kita lebih tinggi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu dan saya, kita semua sama. Sama-sama orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita hidup dengan anugerah, bagaimana mungkin kita menolak orang lain yang sama dengan kita yang diselamatkan? Kalau kita sungguh menghayati kasih Allah, tentu kita tidak bisa menutup diri dari orang-orang yang ada susah di ketong pinggir-pinggir. Orang susah banyak Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ketong buka ketumpung hati ini, ketong empati kepada banyak orang susah. Orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tersisih. Justru lewat kepedulian kepada mereka, sebenarnya iman kita menjadi nyata dan kasih itu bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu misi kita, itu panggilan kita. Dalam kehidupan masyarakat kita juga mengenal Bapak Ibu Saudara-saudara, ada persaudaraan dan kebersamaan dalam ikatan-ikatan nilai yang luar biasa di ketong lahir dari negeri-negeri di Maluku ini. Dan itu sejalan dengan Injil. Kita dipanggil untuk hidup sebagai saudara, bukan musuh, kawan dan sahabat, bukan lawan. Kesadaran akan anugerah Allah seharusnya mendorong kita untuk merobohkan tembok-tembok pemisah kesombongan dan membangun jembatan persaudaraan dengan sederhana, dengan apa yang bisa kita buat dari waktu ke waktu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dan bagian terakhir saya kelompokkan ayat 8 sampai 14. Paulus menegaskan bahwa mereka yang percaya harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Ia bahkan menutup suratnya dengan ajakan agar jemaat rajin menolong supaya hidup mereka tidak sia-sia. Buah dari iman adalah kasih. Jadi sederhananya orang bilang kalau ketemu percaya harus berbuat kasih, menolong orang. Itu konsekuensi logis daripada iman Bapak Ibu Saudara-saudara. Gereja Bapak Ibu dan saya dipanggil menjadi tanda kerajaan Allah melalui tindakan nyata. Menolong yang membutuhkan, peduli pada sesama, bahkan menjaga keterikatan sosial yang sudah dibangun oleh leluhur kita. Ketemu orang-orang tua dolo-dolo itu bikin baik, dong hidup satu dengan yang itu luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang imannya berhenti kepada kata-kata. Imannya berhenti kepada omon-omon. Imannya berhenti kepada status. Ada orang yang kelihatannya sangat baik dalam hal-hal spiritual, tetapi tidak punya kepedulian pada orang di sekitarnya. Ketemu orang ada susah nih tapi sempusi. Ada juga yang pandai berbicara tentang hal-hal yang luhur luar biasa, tetapi lupa memberi perhatian kepada mereka yang sedang kesusahan, tidak paham terhadap situasi dan problematik saudara, teman, tetangga yang susah. Padahal tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata, apa yang kita yakini itu tidak ada artinya. Kekristenan kita menjadi sia-sia, tidak punya nilai bagi kehidupan bersama. Mari kita lihat situasi Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu bisa potret situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan bertetangga tiap hari, kehidupan berjemaat, berbangsa dan negara, tetapi juga di media sosial. Ada keluarga-keluarga yang kesulitan ekonomi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sementara kita hidup berkelimpahan. Puji Tuhan kita berkelimpahan. Tapi kalau ada orang yang susah, tolong dia Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada anak-anak yang butuh perhatian Bapak Ibu, tetapi kita sibuk dengan
urusan kita sendiri dan membiarkan mereka berjalan saja, berkembang dengan seleksi alam untuk mereka. Padahal itu tidak boleh, Bapak Ibu Saudara. Ada orang sakit atau lanjut usia yang perlu didampingi, tetapi kita lebih suka tinggal nyaman dalam diri kita, dalam rumah kita, dalam status kita. Nah, kalau gereja Bapak Ibu hanya sibuk dengan diri sendiri, maka ia akan kehilangan buah dari iman itu. Tetapi kalau gereja Bapak Ibu dan saya hadir dengan perbuatan kasih, dunia akan merasa bahwa tanda-tanda kerajaan Allah itu telah terjadi di dunia sampai dan seterusnya. Itulah panggilan kita, menjadi jemaat yang nyata dalam solidaritas, dalam kehidupan bersama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam Titus 3 ayat 1-14 merupakan bagian dari kritik diri kepada kita semua dan evaluasi untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Iman itu harus nyata dalam masyarakat. Iman itu tidak di ruang kosong. Kita dipanggil hidup tertib, ramah, dan mendamaikan dalam segala situasi dan kondisi. Kita semua hidup dari anugerah dan dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Maka kita harus rendah hati dan membangun keterikatan sosial. Iman sejati berbuah dalam perbuatan baik. Itulah tanda kerajaan Allah yang harus hadir dalam setiap kesempatan. Karena itu, mari kita menjaga keterikatan sosial. Di rumah tangga kita yang menjadi inti, basis. Di jemaat kita, di masyarakat kita. Jangan biarkan dunia membuat kita terasing satu sama yang lain. Biarlah kasih Kristus mendorong kita untuk hidup di dalam solidaritas dan keprihatinan. Sehingga lewat kita, orang lain bisa melihat tanda-tanda kerajaan Allah itu yang telah nyata di dunia. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu dan saya untuk melakukan semua yang baik kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Bapak Ibu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu disilakan berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat, kita akan mendengar pujian bagi Tuhan. Solo Usi Nancy Sarhuteru disilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan lagu pujiannya.
Baik, Shalom, puji nama Tuhan. Sedikit kesaksian tentang pencipta lagu ini. Ada banyak pergumulan, air mata di dunia ini. Tapi di dalam hati yang terdalam, rumah ini bukan rumah, dunia ini bukan rumah. Tapi ada tempat bersama dengan Tuhan Yesus. Dia akan datang kembali dan menjemput setiap orang yang melakukan firman-Nya. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada perang, tidak ada belenggu. Mari ketika kita mendengar firman Tuhan melalui pujian ini dari Wahyu, biarlah Tuhan memberkati kita jadi pribadi yang melakukan firman, sehingga satu waktu kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Sometimes I fall to my knees and pray. Come, Jesus, come. Let today be today. Sometimes I feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world is in a home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. There be no war, there be no chains when Jesus comes. Let today be the day. Come for the weak and the strong, just the same. Oh, we'll believe in the power of His name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now.
persembahan syukur. Untuk itu dengarkanlah anjuran sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang dapat ku beri padamu.
jemaat, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami sudah tiba di pagi di hari Minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di hadapan jemaat ini Tuhan telah terkumpul seluruh persembahan syukur yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing, atas berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, terima dan sucikanlah akan seluruh persembahan syukur ini, guna kami gunakan untuk menata layani seluruh pelayanan yang berada di tengah-tengah Klasis Kota Ambon ini Tuhan. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, apabila dalam memberi ada yang dilakukan tidak berkehendak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengar pujian bagi Tuhan. Kembali Pastor Band disilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan lagu pujiannya. Shalom, ini merupakan pujian kedua dari kami yang berjudul Kecaplah dan Lihatnya, yang memiliki arti mengalami dan merasakan secara langsung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
kasih lagunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat ini akan kita akhiri dengan kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Dan di bagian doksologinya kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 475, Karena Engkaulah, dan seterusnya. Mari rendahkan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Kami percaya sungguh bahwa kami hidup sampai dengan detik ini, menikmati napas kehidupan, berkat-berkat yang melimpah, prestasi-prestasi yang meningkat, bahkan kebahagiaan-kebahagiaan yang kami peroleh di dalam keluarga-keluarga kami, keberhasilan-keberhasilan yang kami nikmati di tempat-tempat kami mengabdi. Semuanya itu karena Bapa mencintai kami sebagai jemaat yang beribadah di saat ini secara langsung di gereja Maranatha, tetapi juga persekutuan yang mengikuti live streaming, serta pemirsa dan pendengar siaran RRI yang mengikuti siaran ini secara langsung. Kami semua bersyukur kepada Tuhan karena semuanya baik dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam hari-hari kehidupan ini kami harus berhadapan dengan berbagai pergumulan-pergumulan, berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Tapi kasih dan berkat-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk membantu kami di dalam hari-hari kehidupan kami. Karena itu kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Allah di dalam Yesus Kristus. Lalu Bapa yang Maha Baik, di saat ini kami berdoa bagi persekutuan yang terbangun dalam ibadah di saat ini. Semua kami yang hadir adalah orang-orang kepunyaan Tuhan yang karena kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengar berita firman-Mu, serta memohon dan menerima berkat untuk kehidupan. Berkatilah kami semua yang hadir di saat ini. Bapa, lebih kenal keberadaan kami satu persatu sebagai umat-Mu yang beribadah di saat ini. Kami yang memperoleh berkat-berkat yang besar, kami mengucap syukur. Tetapi ada juga di antara kami yang punya masalah-masalah kehidupan, tantangan-tantangan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Secara pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga di tempat-tempat pengabdian kami. Bahkan Bapa di sorga, di antara kami mungkin ada yang merasa putus asa, hilang pengharapan, karena berbagai persoalan-persoalan itu. Karena saudara-saudara kami, sesama kami yang melakukan mungkin hal-hal yang membuat kami harus menangis, yang membuat makanan dan berkat yang kami nikmati hilang sekejap di dalam hidup kami tiap-tiap hari, atau kami yang sementara bergulat dengan tantangan-tantangan kehidupan berupa perbaikan kualitas kehidupan lewat pekerjaan-pekerjaan yang sementara kami cari, usaha-usaha yang sementara kami bangun, dan hal-hal lain yang membuat kami tidak nyaman di dalam kehidupan ini. Terhadap situasi ini Tuhan, kami minta Allah di dalam Yesus Kristus, datanglah dengan kebesaran-Mu, datanglah dengan kuasa-Mu Bapa di sorga, terimalah ungkapan syukur kami, tetapi berkatilah dan tolonglah kami semua jemaat-Mu yang beribadah di saat ini, yang berada dalam saat-saat atau kondisi yang tidak nyaman. Bapa, jangan tinggalkan kami. Bapa, berkati kami, tuntun kami dengan Roh Kudus agar hidup kami dikuatkan dan dipulihkan. Bapa, menggunakan semua tangan penyalur berkat, tangan-tangan penolong yang karena hati dan cintanya menolong dan membantu kami dalam persoalan-persoalan kehidupan yang kami alami. Kami percaya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami dipulihkan, kami dikuatkan untuk menjalani hidup yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami semua yang hadir di sini, kami berdoa bagi masa depan, bagi waktu yang baru, usbu yang baru yang akan kami jalani Tuhan. Kami yang bekerja dengan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni, baik itu sebagai TNI, Polri, PNS,
pekerja-pekerja swasta, pekerja-pekerja yang menawar jasa untuk masyarakat. Tuhan berkati kami dengan semua pekerjaan yang kami tekuni. Kami minta diberkatilah semua usaha pekerjaan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, agar kami akan mendapat keberhasilan, kami akan diterima, kami akan dipercaya, berkat melimpah di dalam kehidupan rumah tangga kami. Hormat, puji, kemuliaan kami persembahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menolong dan menyertai kami. Bapa di sorga, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi kehidupan untuk masa yang akan datang, berhubungan dengan semua generasi muda, pemuda, anak-anak dalam semua tingkatan dan usia. Setelah kami orang tua ini tiada, anak-anak ini yang akan meneruskan nama Tuhan. Mereka yang hidup menciptakan keadaan baik maupun tidak baik di dalam kehidupan dunia ini, lingkungan kami, masyarakat kami, bahkan gereja dan jemaat kami Tuhan. Karena itu kami memohon kepadamu, diberkatilah semua anak-anak yang lahir dari keluarga kami masing-masing. Kami percaya mereka adalah anak-anak Tuhan, anugerah bagi kami. Kami hanya melahirkan mereka secara biologis dan membesarkan mereka, tetapi secara iman mereka adalah anak-anak Tuhan. Karena itu berkatilah semua anak-anak kami di dalam setiap pertumbuhan mereka, agar mereka baik, mereka sehat, tetapi juga berkati mereka di dalam semua pendidikan yang mereka tekuni dalam semua perkembangan dan tingkatan pendidikan. Limpahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar anak-anak ini pada waktunya berkualitas. Mereka bisa bersaing dengan saudara-saudara yang lain secara terbuka, dan mereka akan berhasil. Hormat, puji, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang sementara mencari lapangan pekerjaan, para pemuda-pemudi. Tuhan buka jalan, bahwa dunia ini penuh dengan persaingan yang berat. Karena itu mereka harus percaya kepada Tuhan dan mempersiapkan segala sesuatu sejak dini dengan baik, agar pada waktunya mereka mendapat pekerjaan untuk hidup yang lebih bahagia. Bapa di sorga, bentuk anak-anak ini dengan bentukan kasih-Mu, agar karakter dan iman mereka akan semakin baik dari waktu ke waktu. Berkati pembinaan di dalam keluarga, papa, mama, orang tua, opa, oma yang membentuk mereka di gereja, sekolah minggu, bahkan pusat-pusat pembinaan, sampai kepada sekolah-sekolah yang membentuk karakter mereka. Biar mereka dibentuk dengan baik, mereka takut akan Tuhan, dan iman mereka yang bertumbuh dan berkembang itulah yang memampukan mereka siap berhadapan, menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi dari waktu ke waktu. Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, semua pergumulan jemaat ini yang hadir dalam ibadah ini, tetapi juga lewat live streaming, siaran langsung RRI, kami berdoa bagi semua pergumulan hidup kami. Ada hal-hal yang tidak kami ketahui, yang mungkin kami malu untuk bilang kepada dunia sesama, bahkan pelayan, yang menjadi rahasia kebatinan kami. Bapa di sorga, diberkatilah kami semua dengan pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami percaya di dalam Yesus Kristus, Tuhan akan menjawab doa-doa, karena Allah dalam Yesus Kristus sangat mencintai kehidupan kami dari waktu ke waktu. Nah, Bapa yang Maha Besar, Allah di dalam Yesus Kristus, kami berdoa di saat ini bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon yang merupakan para pemimpin di 21 jemaat di Klasis Kota Ambon, dan menjadi orang yang menggerakkan pelayanan di Maranatha ini dengan manajemennya. Tuhan berkati Majelis Pekerja Klasis dengan kepemimpinannya, dengan badan-badan pembantu yang bekerja dari waktu ke waktu untuk memuliakan Tuhan. Berkati program-program pelayanan di semester 2 ini yang mereka kerjakan. Biarlah semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi semua pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan di saat ini. Kami berdoa bagi majelis bertugas dari Jemaat Nazaret dan Jemaat Sejahtera. Kami berdoa bagi Kantoria, penata musik, sound system, multimedia. Kami berdoa bagi Tua Gama, Kolektan, dan semua pelayan yang melayani ibadah di saat ini. Biarlah kami diberkati, kami diberikan berkat tersendiri dari kemurahan hati kami melayani. Agar pelayanan ini kami terus lakukan dari waktu ke waktu, untuk memuliakan Tuhan, untuk pertumbuhan iman kami dari waktu ke waktu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi agenda-agenda gereja yang besar yang akan dilaksanakan di bulan Oktober,
Kami berdoa bagi Kongres HMGPM yang akan terlaksana. Kami berdoa bagi sidang sinode yang akan terlaksana di bulan depan. Bapa di sorga, berkati semua kesiapan-kesiapan yang dilakukan, baik itu oleh panitia, jemaat-jemaat sebagai tuan dan nyonya rumah, tetapi juga para peserta yang hadir. Karena semua sidang-sidang gerejawi ini adalah sidang bersama Tuhan, di mana kami mempertanggungjawabkan segala sesuatu, tapi kami terbuka bagi inspirasi Tuhan untuk memperbaiki Angkatan Muda GPM, Gereja Protestan Maluku, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami semua akan mendapat berkat tersendiri dari kemurahan hati kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa juga bagi pihak RRI Stasiun Ambon, pimpinan, karyawan dan karyawati yang bekerja sama dengan Klasis Kota Ambon untuk siaran langsung ini Tuhan. Berkati Radio Republik Indonesia Stasiun Ambon ini agar selalu mengabarkan yang baik untuk publik, untuk kemajuan bersama, untuk kebersamaan, keterbukaan informasi publik, tetapi juga untuk menyampaikan kabar baik dalam ibadah-ibadah dan acara-acara yang lain. Bapa di sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, semua doa-doa jemaat, semua doa-doa lembaga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami punya beban untuk mendoakan pimpinan Gereja Protestan Maluku, gereja di semua tingkatan, baik itu di tingkat sinode, majelis pekerja harian sinode, dengan semua badan-badan pembantu, majelis pekerja klasis, dengan semua badan-badan pembantu. Bapa berkati hamba-hamba Tuhan ini, biarlah kami melayani dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, untuk menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati para pimpinan gereja ini dengan agenda-agenda gerejawi yang telah kami doakan, tetapi agenda-agenda juga yang sementara dilaksanakan, agar kami kedapatan sebagai gereja yang hidup, gereja yang menjalankan misi dan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk melayani sesama, untuk memuliakan nama Tuhan, dan melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, tanggung jawab kami untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dalam semua tingkatan, Pak Presiden dan semua jajaran, lembaga-lembaga legislatif, yudikatif dan lembaga-lembaga lain. Kami berdoa secara khusus bagi kami di Provinsi Maluku, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan OPD dan semua jajaran, Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota, Pak Sekda, pimpinan OPD dan semua jajaran. Berkatilah pemerintah-pemerintah ini yang merupakan hamba Allah. Biarlah mereka dimampukan untuk menjalankan program-program pembangunan, untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan hal-hal lain yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dalam keadaan-keadaan yang mengalami gangguan di sana-sini karena perubahan-perubahan situasi, bahkan konstelasi politik, konstelasi sosial. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Kami minta Tuhan kuasa-Mu tetap menjaga bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia, agar tetap berdiri utuh. Sebab negara-Mu adalah negara yang Tuhan hadirkan bagi kami sebagai orang percaya di Indonesia, teristimewa di Maluku ini, untuk hidup, bekerja bersama, berelasi bersama untuk hal-hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, ini doa kami, ini pergumulan kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan apa yang kami terbatas untuk minta kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa, dan kami akan mengakhiri doa ini dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kehidupanmu. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu disilakan berdoa syukur. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, atas nama Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Shalom.